لأمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala sebagaimana biasa, ba'da salat Jumat pertama kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullah selaku khatib pada Jumat kali ini. Dan pada kesempatan kali ini beliau hafizahullah membawakan sebuah tema yang sebenarnya ini pernah beliau sampaikan bahkan hingga beberapa kali. Dan demikianlah ilmu, namanya ilmu itu bukan sekali kemudian selesai, tapi sangat perlu untuk diulang-ulang kembali. Di antaranya juga adalah masalah nasihat. Ya, betapa banyak dari kita yang sudah belajar, yang sudah tahu hukumnya, ya terkadang dalam mengamalkan masih kurang, sehingga butuh diingatkan dan terus diingatkan. Dan sungguh beruntung seorang hamba yang ketika diingatkan dia mengambil pelajaran dari peringatan tersebut, dari nasihat tersebut. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah nasihat, berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan, nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini seputar menyakiti saudara. Ya, janganlah kau sakiti saudaramu. Di mana beliau menyebutkan banyak sekali contoh-contoh seseorang ya menyakiti saudaranya, beberapa perbuatan, ucapan dan lain sebagainya yang termasuk dari bentuk menyakiti saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini akibat apa? Menyakiti mukmin laki-laki atau wanita tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Maka ini termasuk buhtan, ya, kebohongan, atau bahasa kitanya termasuk fitnah, ya, termasuk fitnah. Kemudian juga itu adalah dosa yang nyata. Selanjutnya khatib menjelaskan bahwa gambaran atau contoh-contoh dari menyakiti orang-orang yang beriman itu banyak sekali, ya, tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Di antaranya adalah menggibahinya atau menggunjingnya. Ya, yaitu menyebutkan hal-hal yang tidak disukai oleh saudaranya tersebut, ya, menyebut tentang diri saudara, ya, dzikruka akhaka bima yakrah, ya, menceritakan atau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya tersebut, ya, aibnya, kekurangannya, cacatnya, atau mungkin kemaksiatan yang dia lakukan atau apa yang tidak disukai, maka ini masuk ke dalam ghibah. Kemudian buhtan itu bahasa kitanya itu memfitnah, ya, memfitnah, menuduh orang lain telah berbuat sesuatu padahal dia berlepas diri darinya. Kemudian juga yaitu melampaui batas, menunjukkan padanya perbuatan tindakan melampaui batas, hal-hal yang diharamkan, ya, kemudian dilakukan, entah dengan memakan harta tanpa atau dengan cara yang halal, yang mengambil harta yang dengan cara yang haram berarti, ya, atau apa saja perbuatan yang merupakan, ya, tindakan melampaui batas. Kemudian juga termasuk menyakitinya dengan suara
atau mengganggunya dengan sesuatu yang haram, ya, di antara seperti suara. Contohnya mengeraskan, ya, orang apa itu namanya, nyetel gitu ya, nyetel musik-musik, ya, hingga orang lain mendengar. Ini termasuk mengganggu. Atau demikian pula dari mobilnya dia putar suara nyanyian dengan keras-keras, ya, tentu saja ini bisa mengganggu orang lain, ya. Bahkan ulama mengatakan dan tidak diperbolehkan ketika sampai mengganggu orang lain, ya. Contohnya seseorang yang atau apa suara-suara murattal dengan keras sehingga mengganggu tetangga kanan dan kirinya, itu pun termasuk apa? Bagian dari mengganggu. Padahal secara asalnya itu adalah kebaikan, murattal adalah kebaikan. Tapi ketika bisa mengganggu orang lain, bisa jadi orang lain, ya, tetangganya sedang sibuk dengan sesuatu, ya, tidak fokus dengan sesuatu, ya, terganggu dengan hal tersebut, ya, maka ini tidak diperbolehkan, ya, termasuk mengganggu. Makanya hati-hati, belum tentu, ya, apa yang kita niatkan ibadah itu juga bisa menjadi ibadah, ya. Kanan kiri nyetel musik dangdut kuat-kuat, dia balas dengan murattal kencang-kencang. Ini juga termasuk mengganggu, ya, tidak diperbolehkan. Yang benar bagaimana? Kalau bisa dinasihati, nasihati. Kalau dia berani nasihati, nasihati, ya. Kemudian di antaranya adalah mengganggu dengan bau-bauan yang mungkar, ya, seperti asap rokok, ya, atau demikian pula shisha masuk ke dalamnya, ya. Bahasa kitanya shisha apa? Bahasa Indonesianya shisha apa? Shisha juga sama aja. Ya, itu juga tidak diperbolehkan tentu saja. Kemudian juga khatib menyebutkan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, akan kita sebutkan satu persatu sebagai nasihat bagi kita semuanya. Karena bisa jadi, ya, bisa jadi atau mungkin saja kemungkinan kita, ya, masih melakukan satu atau lebih dari hal tersebut. Di antaranya adalah mengganggu orang lain di jalanan, ya, terkait hak jalan. Ya, contohnya seseorang yang memiliki kendaraan, dia melaju dengan zigzag, ya, mengganggu kanan dan kirinya, atau dia parkir tidak sesuai dengan aturan yang ada, ya, dia menutup kendaraan orang lain sehingga tidak bisa keluar dari tempat parkirnya, atau demikian pula dia menutup jalanan padahal itu adalah jalanan umum, ya, dan bukan untuk kegiatan yang memang penting. Atau demikian pula terkadang juga kita lihat ada seorang yang buang sampah sembarangan, ya, sehingga hal tersebut tentu saja akan mengganggu, bisa jadi orang yang berjalan atau pengendara yang lainnya. Termasuk juga para jamaah azanillahu wa iyyakum, di antara mengganggu juga adalah sebagaimana dilakukan oleh tangan-tangan jahil. Apa itu? Merusak fasilitas umum padahal itu adalah bermanfaat untuk masyarakat, ya, entah itu mainan, mungkin mainan anak-anak, atau terkadang mungkin ada wifi gratis, atau lampu, atau apalagi gardu, atau apa saja yang bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat umum, ya, kemudian dirusak, ya, ini termasuk mengganggu. Kemudian juga, ya, sebagian orang ada yang mengganggu dengan menyebarkan info-info yang terkandung di dalamnya gambar yang haram, gambar-gambar yang tidak layak, ya, gambar-gambar wanita, ya, yang mutabarrijah, yang bersolek, ya, ini tidak diperbolehkan tentu saja. Kemudian juga terkait permasalahan yang lainnya seperti mengganggu orang lain dengan melakukan ghish, ya, atau itu ghish, perbuatan curang, ya, ini erat kaitannya dengan muamalah seperti jual beli, ya, ternyata melakukannya dengan curang, menjual dengan curang, ya, atau demikian pula membodohi pembeli yang lugu sehingga mengangkat harga secara berlebihan.
ya, atau demikian pula menawarkan barang-barang yang mungkar, ya, menawarkan barang-barang yang mungkar, blue film atau foto-foto yang tidak layak dan lain sebagainya. Atau demikian pula termasuk obat-obatan, ya, narkoba, atau demikian pula rokok kepada orang lain. Ya, ini tidak diperkenankan tentu saja. Kemudian juga termasuk juga menyakiti sesama orang yang beriman, yaitu dengan menyebarkan perbuatan keji dan mungkar. Ya, seorang yang memiliki channel, dan sekarang dengan mudah kita membuka channel, memiliki channel, ya, channel-channel di medsos, entah itu Telegram, YouTube, atau mungkin punya akun dia Instagram, Twitter, atau X, ya, dan sebagainya. Dan X itu kata seorang peneliti berasal dari bahasa Arab. Asalnya dari apa? Syai'. Dari kata syai'. Silahkan dicari, ya, ada seorang yang pernah meneliti bahwasanya X sesuatu yang tidak diketahui dalam aljabar, dalam matematika, X aslinya dari bahasa Arab. Ada syai'. Kemudian ada pergeseran kata penyebutan, ya, oleh orang-orang yang tidak bisa menyebut dengan syai', ya, sehingga menjadi X. Ya. Nah, ketika menyebarkan hal-hal yang diharamkan, maka termasuk juga di sini ada orang-orang ingin mengambil manfaat dari medsos, ya, tapi ternyata dia mendapatkan hal-hal cabul, hal-hal yang buruk, hal-hal yang berbau perzinaan, ya, atau keburukan, intinya kemaksiatan dan kemungkaran, ya, maka ini tentu saja termasuk dari mengganggu sesama kaum muslimin. Kemudian juga sebagian orang ada yang mengganggu kaum muslimin dengan cara membodoh-bodohi umat dengan perkara-perkara yang sudah jelas dalam agama, yang membodoh-bodohi perkara rukun Islam yang 5 atau rukun iman yang 6, ya, membodoh-bodohi atau menyebarkan keraguan, ya, Allah itu tidak ada, kemudian dia ajak ditarik secara logika, yang diajak bicara adalah orang awam, ya, maka ini termasuk dari masalah ini, ya. Bahkan ini sangat-sangat buruk, ya, sangat-sangat buruk, menyebarkan kesesatan di tengah masyarakat umum, ya. Kemudian juga termasuk menyakiti sesama muslim juga, ya, menyakiti dengan mencela, mencerca, menghardik, apalagi, dan kalimat-kalimat semacamnya, ya. Jadi dengan dicela, dimaki, ya. Dan silahkan cari padanan kata dari kata-kata tersebut, mencaci, memaki, atau apalagi, ya, menyerang dengan kata-kata. Nah, ini termasuk dari, ya, hal tersebut. Atau demikian pula termasuk juga menyakiti sesama muslim adalah menyebarkan info-info yang bersifat pribadi, atau mungkin dia punya foto-foto pribadi, atau seseorang yang awalnya kurang baik kemudian tobat nasuha, yang memiliki masa lalu yang kurang baik, mungkin tersebar foto-foto yang tidak baik, ya, contoh mudahnya seorang wanita yang awalnya tidak berjilbab, kemudian sudah berjilbab, berhijab secara syar'i, ya, kemudian dia berlepas diri darinya dan melarang, ternyata masih ada yang menyebar-nyebar, ya. Atau demikian pula mungkin yang lebih parah dari hal tersebut, ya, maka semua itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, ya. Dan ini semuanya para jamaah azanillahu wa iyyakum menunjukkan bagaimana perhatian Islam antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana ini menunjukkan di satu sisi keindahan agama Islam, ya, tidak boleh mengalamatkan suatu keburukan kepada saudaranya dengan cara apapun, ya, dengan ucapan, dengan sikap, dengan apa saja, ya, dengan perbuatan, tidak diperbolehkan. Yang intinya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, bahwa sebagaimana dikatakan oleh khatib bahwa sikap ini, ya, atau perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak akan ada habisnya, ya, akan terus bertambah dan terus bertambah, ya. Bisa jadi cara-cara ataupun hal-hal baru terkait dengan hal ini banyak sekali. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, khatib kemudian
mengingatkan kita, apakah ya dengan hal seperti ini seorang muslim itu tidak berpikir ya ketika dia mengalamatkan perbuatan-perbuatan buruk kepada orang lain, apakah dia tidak berpikir bahwasanya bisa jadi hal tersebut pun terjadi pada dirinya, terjadi pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya. Ya, tidakkah dia juga berpikir bahwa dia telah melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh saudaranya sesama muslim? Ya, padahal sesama muslim semestinya adalah satu sama lain saling mencintai, ya. Bahwa satu sama lain adalah dia saling melakukan perbuatan yang disukai oleh saudaranya sesama muslim, ya. Jadi dia ketika mencintai sesuatu untuk dirinya, maka hendaknya dia tujukan sesuatu tersebut juga untuk saudaranya sesama muslim, ya. Ini kewajiban kita sesama muslim. Kemudian juga, tidakkah orang yang melakukan hal seperti itu dia berpikir bahwa ketika dia berbuat kezaliman, maka bisa jadi akan ada doa dari orang yang zalim, ya, orang yang menzaliminya, orang yang dizaliminya itu akan mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi. Dan da'watul mazlum itu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya sangat-sangat dekat dengan makbul. Ya, atau sebaliknya, bisa jadi dia dibalas dengan perbuatan yang sama atau perbuatan yang lebih buruk lagi. Ditujukan padanya perbuatan yang sama atau perbuatan yang buruk lagi. Seandainya tidak, ya, maka pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekali lagi nasihat dari khatib, hendaknya seorang muslim berhati-hati, ya. Berhati-hati jangan sampai dia menjadi objek dari doa buruk orang yang pernah dizaliminya, atau menjadi tempat di mana ya Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, ya. Para jamaah azanillahu wa iyyakum, kembali kepada firman Allah yang telah kita bacakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan perempuan ya tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, apa ini maksudnya? Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, kata Ibnu Katsir, yaitu menisbatkan atau mengalamatkan kepada mereka itu sesuatu sementara mereka itu berlepas diri darinya. Ya, mereka tidak melakukannya, mereka tidak mengamalkannya, tapi dialamatkan kepada mereka. Ya, ini difitnah. Maka faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sungguh mereka telah memikul kedustaan, kebohongan dan dosa yang nyata. Ini adalah fitnah yang begitu besar. Ya, ini fitnah yang begitu besar, di mana dia menukil atau membawakan atau menyebarkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh mukmin laki-laki atau perempuan itu. Ya, tujuannya adalah untuk mencelanya atau merendahkannya, ya, atau tujuan-tujuan busuk, tujuan-tujuan buruk yang lainnya. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada para sahabatnya, ayyir riba arba indallah, riba apakah yang paling tinggi, ya, yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Paling tinggi berarti itu paling buruk. Para sahabat menjawab dengan adab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba riba yang paling buruk, ya, indallah di sisi Allah adalah istihlalu irdi imri'in muslimin, ya, yaitu menghalalkan kehormatan seorang muslim, ya, menghalalkan kehormatan seorang muslim. Jadi dijatuhkan kehormatan sesama muslim dengan cara apapun. Di antaranya adalah dengan memfitnahnya, ya. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang ada di dalam surat Al-Ahzab tadi, ya, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman
mubina. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan yang buruk, ya. Di antaranya seperti memfitnahnya atau menuduhnya telah berdusta, ya, atau menuduhnya telah berdusta. Dan ayat tersebut yang sudah kita baca tadi ini mirip dengan firman-Nya, ya, firman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 112. Wa man yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Artinya, wa man yaksib khati'atan aw itsman, dan siapa yang berbuat kesalahan atau dosa tsumma yarmi bihi bari'a, kemudian dia tuduhkan kepada orang lain yang tidak bersalah, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan, kedustaan, ya, fitnah dan dosa yang nyata. Dia telah melakukan fitnah dan melakukan dosa yang nyata, ya. Istilahnya berarti lempar batu sembunyi tangan, ya. Bukan berhenti dilempar batu sembunyi tangan saja, tapi dia juga memfitnah orang lain, ya. Yang dituduh adalah orang lain. Bukan dia melakukannya kemudian diam, tapi dia melakukannya kemudian menuduh orang lain yang telah melakukannya. Ya, maka ini adalah sangat-sangat tercela. Ya, ini sangat-sangat buruk, ya. Kemudian ya, beliau Al-Qurtubi melanjutkan, di antara bentuk menyakiti adalah menyebarkan keburukannya, ya, seperti mungkin kedudukan yang tercela, kedudukan yang kurang baik, ya, keadaannya yang kurang baik, ya, keadaan yang kurang baik, atau mungkin nasabnya yang kurang baik, atau nasabnya yang apa kita katakan, bukan kurang baik, nasab, mungkin ada nasab orang rendahan, ya, bukan termasuk orang yang bernasab mulia, direndahkan nasabnya, ya, atau asal keluarganya, atau demikian pula termasuk merendahkan profesi seseorang, ya. Ente pekerjaannya apa? Saya pekerjaannya ini, direndahkan, dihinakan. Atau dengan sesuatu yang memberatkan telinganya ketika dia mendengarkan, itu panas bahasa kitanya, ya. Maka ini secara global menyakiti sesama muslim hukumnya adalah haram, ya. Bahkan dalam keadaan tertentu Allah Subhanahu wa taala membedakan antara menyakiti Allah, menyakiti dan menyakiti Rasul dengan menyakiti kaum mukminin. Yang menyakiti Allah dan Rasulnya ini bisa sampai derajat apa? Kekafiran. Sedangkan menyakiti orang-orang yang beriman ini termasuk dari dosa besar. Ya, ini termasuk dosa besar. Dan di akhir khutbah, ya, pertama khatib menjelaskan, di akhir khutbah pertama khatib menjelaskan, ya, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menerangkan tentang ghibah, ya. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menceritakan tentang saudaramu dengan cerita atau sesuatu yang dia tidak sukai. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Apa ra'aita in kana fi akhi ma aqul?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau apa yang aku ceritakan tentang saudaraku itu sesuai dengan realita, nyata dia lakukan, nyata ada pada dirinya. Qala, beliau mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad iqtabtahu. Kalau yang kau ucapkan itu sesuai dengan realita, ada padanya, itulah yang disebut dengan ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau tidak ada padanya, dia berlepas diri darinya, maka itulah yang disebut dengan fitnah, ya, atau buhtan, bahasa Arabnya apa? Buhtanun. Ya, buhtan itu bahasa kitanya adalah fitnah. Engkau telah memfitnahnya, menuduhnya melakukan sesuatu yang dia berlepas diri darinya. Nah, ini ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum yang disampaikan oleh khatib tadi, sebagaimana di khutbah yang kedua, nasihat berharga, nasihat penting juga, terkhusus bagi kita-kita yang baru datang, mungkin pengalaman pertama di sini di pergantian musim. Beliau mengingatkan agar untuk mengambil vaksin influenza, ya, di tempat-tempat terdekat, ya, dari rumah kita masing-masing, karena ini berat, ya. Terkadang seseorang kalau terkena, ya, bisa flu sepekan sampai 20 hari, ya, terkadang sangat berat, ya. Kalau sudah terdengar suara berisik di masjid, ya, maka sudah, ya, segera ambil mau'id, janji ketemu dengan dokter hanya berapa detik insya Allah, atau mungkin di depan Islamik terkadang ada, ya,
maka ambil. Karena kalau tidak, kemudian dia yang terkena sakit, bisa jadi dia kemudian memiliki niat-niat yang tidak buruk, ingin mengganggu kanan dan kirinya dengan hal tersebut, ya dia termasuk dari apa yang disampaikan oleh khatib tadi, mengganggu saudara dan kanan dan kirinya dengan apa? Dengan keburukan. Ya, dia ingin kanan kirinya tercemar juga, terkena. Apakah ada orang seperti itu? Bisa jadi ada orang seperti itu. Na'udzubillah. Ya, di antara sifat orang yang jelek itu ada yang sengaja seperti itu. Ya, terkena suatu penyakit, dia tidak ingin sendiri, memiliki sifat-sifat iblis, ya, tidak ingin masuk neraka sendiri, ingin bareng-bareng, punya teman. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah. Insyaallah di sini tidak ada sih. Ya, di sini tidak ada. Ada yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Maka untuk kebaikan antum, kesehatan antum, apalagi kalau seseorang mungkin sering begadang karena suatu hal, mahasiswa yang belajar atau mungkin antum yang kerja malam hari, itu sangat mengurangi apa? Daya tahan tubuh, ya, bisa merosot, bisa berbeda keadaannya ketika dia istirahatnya cukup pada malam hari. Ya, makanya jalan yang terbaik baginya adalah mengambil vaksin, ya. Dan beberapa hari yang lalu kita kehilangan, ya, bukan selama-lamanya, kehilangan beberapa hari seorang dai kok tidak muncul-muncul. Ketika kita mau telepon, mau WhatsApp, ternyata baru datang. Bagaimana Syekh kabarnya? Ya Allah Syekh, baru saya sakit ini, kena flu. Akhirnya saya kasih tahu, sekarang sudah lumayan, dia bikin mau'id aja langsung diambil sama dia, ya. Jadi, dan saya pribadi sudah 2 tahun ini selalu mengambil. Dulu pernah sampai berapa kali, sampai keluar, sampai sangat-sangat berat, ya. Dan sudah sembuh terkena lagi, ya. Di satu sisi mungkin lemahnya tenaga, lemahnya apa? Daya tahan tubuh, ya, sehingga terkena. Intinya ikhwas sekalian, kita berusaha untuk tidak mengganggu kanan dan kiri kita. Di satu sisi kalau kita sehat juga, ya, insyaallah aktivitas juga bisa semakin maksimal, ibadah juga bisa semakin maksimal. Kalau antum terkena, antum tidak datang ke kajian ini sehari atau sekali pertemuan atau lebih. Bisa jadi kalau bertepatan dengan acara di tenda, antum juga tidak akan datang, ya. Tidak akan datang, ya. Kalau lagi lemah-lemahnya. Wallahu taala alam. Ini khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Ya, musim dingin semakin dekat, acara di tenda sepertinya panitia sudah menyiapkan juga itu. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran.